Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Farhan Rahman, Apriansah dan juga Fatrohim. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan minggu ke-9 dari mata kuliah Kapital Selekta Perkebunan dari semester 5 reguler Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan yang ada di kampus Politeknik Surian. Yang pertama ada perawatan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi atau untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Ada cara perawatannya yaitu yang pertama, pertahankan selalu tanaman penutup berdaun lunak dan tanaman berbunga yang menguntungkan seperti Nepolepis biserata, Axonopus compressus, Autocloa nodosa, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, semua anak kayu dan gulma berbahaya harus dikendalikan. Yang kedua, ada perawatan piringan. Piringan merupakan sebuah lingkaran dengan diameter tertentu yang dibuat melingkari pohon kelapa sawit. Piringan dibuat dengan diameter berbeda sesuai dengan umur tanaman kelapa sawit itu sendiri. Pemeliharaan piringan bisa dilakukan secara manual menggunakan energi manusia maupun menggunakan bahan-bahan kimia seperti herbisida. Kebanyakan pekerja membentuk area piringan ini secara manual terlebih dahulu dengan mencabuti gulma-gulma yang tumbuh di area tersebut. Barulah kemudian setelah pekerjaan tadi selesai, area piringan akan disemprot menggunakan herbisida secukupnya untuk menekan pertumbuhan gulma. Sedangkan luas area piringan perlu disesuaikan umur dengan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga ada perawatan gawangan. Perawatan gawangan bertujuan agar tidak terjadi kompetisi serapan hara dan air terhadap pokok sawit. Selain itu, agar kegiatan pengawasan dan identifikasi pokok sawit tidak terganggu. Cara pengerjaan kawat gawangan manual adalah membabat pakisan yang tinggi agar mempermudah pemanen dalam penumpukan pelepah. Pembabatannya pun harus selektif, hanya yang tinggi-tinggi saja yang dibabat. Yang keempat ada perawatan pasak pikul. Pasak pikul adalah area atau jalan yang digunakan petani sawit untuk mengantarkan hasil panen kelapa sawit yang kemudian dibawa ke tempat pemungutan hasil. Pasak pikul yang memiliki lebar lebih dari 2 meter harus selalu dijaga kebersihannya agar akses keluar masuk hasil panen tidak terhalang. Yang kelima ada perawatan TPH atau tempat pengumpulan hasil. Tempat pengumpulan hasil yaitu tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyusun buah hasil dari pemanenan. Yang selanjutnya adalah perawatan batang sawit. Perawatan batang pokok sawit adalah kegiatan membersihkan gulma yang menempel pada batang pokok sawit. Gulma yang sangat mengganggu yang tumbuh menempel pada batang pokok sawit adalah Ficus spp atau beringin. Kegiatan pengendalian gulma pada batang biasanya dilakukan sekali dalam setahun secara manual. Apabila gulma yang menempel pada batang cukup tebal, maka dapat dilakukan pengendalian dengan cara yang pertama adalah pengaplikasian herbisida glifosat dengan dosis 100 ml per liter air. Sediakan kantong plastik ukuran 30 cm dikali 4 cm, lalu masukkan larutan glifosat 100 ml ke dalam kantong tersebut. Masukkan sebagian perakaran gulma yang menempel pada batang sawit ke dalam kantong plastik yang berisi larutan tersebut dan ikat plastik dan perakarannya dengan tali. Selanjutnya adalah pruning. Kelapa sawit menghasilkan 18 sampai 30 pelepah tiap tahun. Dalam kondisi yang optimum, 8 sampai 22 pelepah menghasilkan buah, sedangkan sisanya tidak menghasilkan. Pelepah yang optimum untuk pertumbuhan atau perkembangan dan produksi adalah 48 sampai 56 pelepah pada tahun muda dan 42 sampai 48 pada tanaman tua. Tujuan atau kegunaan pruning adalah untuk mempermudah pekerjaan potong buah ataupun panen, meminimalkan tersangkutnya berondolan pada ketiak pelepah, memperlancar proses penyerbukan alami, dan banyak lagi tujuan dari kegiatan pruning yang lainnya. Kegiatan pruning memiliki metode pruning. Yang pertama adalah potong pelepah yang mati atau mengering. Kedua, hindari pemotongan pelepah yang masih hijau ataupun produktif, kecuali mengganggu kegiatan panen. Ketiga, potong pelepah semepet mungkin terhadap batang sawit. Keempat, semua tanaman epifit pada batang sawit dibersihkan. Kelima, pada area datar bergelombang pelepah disusun di gawangan pada jarak sekitar 2 meter
dari pangkal batang sawit. Keenam, cara lain, pelepah dicacah menjadi 3 bagian lalu disusun di antara pokok sawit berbentuk letter U. Bagian pangkal pelepah disusun mengarah ke gawangan dan bagian ujung pelepah mengarah ke pasar pikul. Kedelapan, pada area berbukit atau kemiringan lebih dari 12 derajat, pelepah disusun di bibir teras. Dan yang terakhir adalah rotasi pruning dilakukan sekali dalam setahun dan sebaiknya dilakukan pada saat memasuki fase low crop. Yang berikutnya adalah penjarangan pokok sawit. Penjarangan pokok sawit atau thinning out adalah kegiatan pembongkaran pokok kelapa sawit yang tidak produktif atau yang sudah menunjukkan gejala etiolasi dalam rangka penjarangan populasi pokok kelapa sawit. Kegiatan penjarangan ini biasanya dilakukan pada pokok sawit yang berumur 8-10 tahun yang sudah menunjukkan gejala etiolasi. Yang diharapkan setelah dilakukan thinning out ini adalah yaitu 100-125 pokok per hektarnya disesuaikan dengan kondisi topografi. Adapun kriteria pokok kelapa sawit yang akan dijarangkan atau dilakukan thinning out, yang pertama adalah pokok yang nampak kerdil atau abnormal. Yang kedua adalah pokok gantung, yakni yang tumbuh tidak pada tempat yang seharusnya atau di tepian atau di sungai atau di tepi parit. Kemudian yang ketiga adalah pokok yang mengalami etiolasi dan pokok yang lambat disisip. Kemudian yang keempat adalah pokok yang paling tinggi dan produksinya paling rendah. Dan yang terakhir adalah jika semua pokok nampak pertumbuhannya seragam, maka bongkar pokoknya yang ada di bagian tengah. Yang berikutnya adalah metode kerja dari thinning out atau penjarangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi area pokok yang berumur lebih dari 7 tahun. Kemudian memeriksa catatan selama 3 tahun yang lalu tentang kondisi pokok. Menentukan pola tanam, kemudian mengidentifikasi pokok yang mengalami etiolasi. Dan berikutnya adalah membentuk tim untuk pelatihan palm thinning out. Kemudian menyiapkan alat, lalu menyiapkan material. Kemudian melakukan metode rotasi, yang dimana metode rotasi ini memiliki 4 metode rotasi. Adapun tahap berikutnya yaitu pelaksanaan thinning out yang memiliki 4 rotasi. Rotasi pertama yaitu adalah peracunan pokok, di mana metodenya yang pertama membongkar pokok sawit abnormal ataupun yang tumbuh tidak pada tempatnya dan mencatat semua pokok yang sudah dibongkar. Kemudian rotasi kedua atau penjarangan intensif yaitu menggunakan metode penjarangan pokok kelapa sawit sebanyak 11% atau penjarangan sebanyak 14%. Kemudian rotasi ketiga yaitu penjarangan lanjutan, di mana metode pertama adalah membongkar pokok yang tidak dikehendaki yang masih tertinggal di lokasi penjarangan. Kemudian yang keempat adalah rotasi penjarangan lanjutan akhir, di mana untuk pokok yang sangat tinggi dan tidak dapat dicapai oleh galah egrek, penjarangan yang terakhir dilakukan pada pokok sawit yang berumur 12 sampai dengan 13 tahun.